Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat siang teman-teman wartawan yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya begitu banyak ya di WA, di telepon oleh para wartawan terkait tiga hal. Pertama, tentang beredarnya postingan dari adik saya, Fitri Salhutin, seorang selebgram yang selama ini kita kenal berhubungan sangat baik dengan saudari NN. Yang kedua, tentang klien saya, saudari Alvin Lim, terkait dengan perkembangan laporan polisi putrinya Ananda Kit Victoria Lim dan Ibu Peruci Pangkaraya, dan juga dengan saudara Herwanto. Yang ketiga, tentang sidang jawaban pihak jaksa penuntut umum terhadap sidang ketiga, yaitu saya dan saudari Putri Prima Aprilia di PN Jakarta Utara. Yang terakhir, tadi 3 poin ya, ini poin tambahan terkait dengan tanggapan saya terhadap semakin ricuhnya kasus Agus Salim dan Novi. Jadi teman-teman banyak bertanya ke saya, kok Pak Rasman ini sekelas Pak Alvin Lim menunjuk sebagai kuasa hukum? Saya untuk itu tidak bisa jawab, silakan saudara-saudara yang menilai. Tapi saya bersyukur pada Allah, teman-teman percaya kepada saya untuk menjadi kuasa hukum. Artinya proses penanganan perkara di PN Jakarta Utara tidak menghalangi saya secara hukum dan sah saya untuk menangani sebuah perkara. Baik, saudara-saudara sekalian, pertama tentang adik saya Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru sebetulnya sudah 4 bulan terakhir ini saya intens berkomunikasi dengan beliau. Kadang saya yang berbagi informasi kepada Fitri, kadang beliau yang berbagi informasi. Tapi prinsip kesamaan pikiran kami adalah bahwa tidak dibenarkan seseorang, sahabat atau mantan sahabat untuk menghina-hina dan merendahkan sahabatnya yang pernah bersama dia. Ini masalah akhlak berteman. Ini masalah attitude. Bagaimana seseorang bisa menjaga persahabatan dan ketika mereka tidak bersama lalu saling ungkap ke permukaan. Nah, posisi ini sebenarnya sudah lama kami diskusikan. Tetapi pada waktu itu adik saya Fitri Salhuteru sangat mampu menahan diri. Beliau berkali-kali bicara ke saya, "Bang, saya mendoakan
Semoga Allah memberi jalan terbaik bagi Loli dan juga bagi Fadel. Saya tidak berada di posisi untuk ikut-ikutan di kasus ini. Meskipun saya banyak tahu tentang bagaimana Loli terhadap ibunya. Bagaimana ibunya memperlakukan Loli. Dan saya bilang, oke, Fit, nggak masalah. Tapi kamu percayalah, saya bilang. Ini kata-kata saya pada waktu itu. Pada saatnya, kamu akan disenggol. Dan saya yakin, orang-orang yang dekat dia sekarang pun pada saatnya akan disenggol. Termasuk saudara Dr. O. Dr. O, aku bukan untuk kau permainkan. Kau kemarin janji kepada istriku dan kepadaku akan menyelesaikan kewajiban. Dan istriku masih menahan-nahan aku ini. Jangan kau pikir selama ini saya tidak tahu dan saya lupa dengan apa yang sudah saya lakukan terhadapmu. Membantu perusahaanmu, membantu dirimu. Bahkan brand ambassador di perusahaanmu di Palembang sana. Dan di luar itu saya juga tahu siapa kau. Jadi Dr. O, kau komunikasi dengan istriku untuk tahu masih bisa diajak baik-baik atau tidak. Lalu kemudian pada sore hari ini saya katakan, setelah adik saya Fitri Salhuteru membuat postingan, barulah kami chatting-chattingan. Kemudian saya telepon, langsung Fitri ketawa. Dia bilang, kenapa kamu ketawa? Senang abang kan? Senang abang kan? Saya ketawa. Saya bilang, kan sudah saya bilang, kamu juga ada batasnya. Kesabaran kamu itu, Fit, pasti ada batasnya. Saya sudah termasuk orang yang sabar menghadapi dia. Tapi saya nggak sampai 4 bulan tuh saya laporkan dia. Tapi kamu 4 bulan diserang, kamu diam. Jadi gimana nih, Fit? Kamu sampaikan di situ bersedia jadi saksi dan atau membantu dari pihak kepolisian dan dari pihak kami. Karena dia bilang pengacara sebelah. Saya menafsirkan pengacara sebelah itu kami. Dan saya tegaskan di sini teman-teman media bahwa saudari Fitri Salhuteru telah menyatakan kesediaannya kepada saya untuk menjadi saksi yang meringankan bagi klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajidin. Terkait apa? Terkait tentang bagaimana kehidupan Loli ketika bersama ibunya. Bagaimana tekanan yang dialami Loli ketika bersama ibunya. Bagaimana studi dia di UK terkait dengan perilaku ibunya. Bagaimana Loli ketika di Jakarta bersama ibunya. Apakah seorang NM ini layak disebut sebagai ibu yang bertanggung jawab atau tidak? Apakah selama ini Loli di rumahnya NM itu melihat contoh yang baik atau contoh yang buruk? Lalu kalau sudah kita dapat cerita ini, akan menambah kekuatan baru bagi kami setelah kami dapat kesaksian dari UK, dari Ibu Juliana Fernandez dan Saudara Eda. Apa yang mau kami sampaikan? Bahwa setelah keterangan dari saudari adik saya Fitri Salhuteru semakin memantapkan kami untuk melakukan upaya hukum, melaporkan saudara NM dugaan penelantaran
anak dan memberi contoh buruk kepada anak. Itulah hal yang serius, dan hari ini surat akan disiapkan oleh tim saya dan saya sudah sampaikan video postingan saudari Fitri Salhuteru kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, adik saya AKBP Dodo Bogo Galesu, kepada Ibu Kanit PPA, Ibu AKP Nurma, kepada penyidik Saudara Sitanggang, kepada penyidik pembantu Saudara Danu, dan kepada Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, adik saya AKP Nurma Dewi. Kanitnya AKP Norma, kasihnya AKP Nurma. O dengan U saja. Ini sudah saya teruskan. Kenapa saya teruskan? Supaya mereka tahu bahwa satu-satu mulai bermunculan. Kenapa? Karena saya memang ingin melihat secara terang benderang siapa sosok NM sebenarnya. Apakah atas nama ibu terus bisa suka-suka kepada anak, lalu kemudian sekian tahun Anda biarkan begitu, dan perilaku Anda yang begitu diduga buruk dalam rumah itu menjadi contoh, lalu Anda bilang seolah-olah Anda sebagai seorang ibu yang baik, lalu anak Anda muncul masalah karena perilaku anak di bawah umur dengan perbuatan yang diduga sudah perbuatan orang dewasa. Gak bisa dilepaskan. Kalau dalam hukum ada namanya rangkaian peristiwa. Jadi mari sama-sama kita gulung dalam tanda kutip ibu-ibu yang suka berperilaku buruk dan dicontoh oleh anak. Karena itu saya terima kasih atas nama tim hukum Saudara Fadil Al-Fajar Bajide dan keluarga atas postingan Instagram atau story dari adik saya Fitri Salhuteru yang saat ini sedang berada di kota Yogyakarta. Insya Allah minggu pertama Januari kami akan hadirkan yang bersangkutan, adik saya Fitri, untuk diperiksa di poin-poin yang tadi. Dengan catatan, adik saya Fitri minta, Bang tolong dihadirkan lolinya, supaya apa yang saya sampaikan terkonfirmasi langsung kepada loli. Saya nggak mau jadi fitnah. Saya siap membuktikan inilah curhatan loli kepada saya di handphone saya ini, dan saya akan langsung tanya kepada loli, ini benar nggak kamu yang buat? Segitunya Saudara Fitri menyampaikan ke saya. Dan begitu juga dengan si Dr. Oid. Saya juga dapat info. Termasuk kalian-kalian yang satu katanya paling rajin haji umroh tapi nggak bayar kewajibanmu. Saudari H. Heni, saya minta kau juga selesaikan kewajibanmu ke saya. Jadi poin pentingnya, Saudari Fitri Salhuteru kami sambut baik atas postingannya, dan kami terima kasih atas kesediaannya. Dan saya sudah 4 kali berkomunikasi sejak kemarin dengan beliau, termasuk tadi pagi. Beliau lagi ada acara dan kami akan berkomunikasi lebih intens lagi tentang bahan-bahan yang disampaikan. Baru kemudian dia bilang, Bang, yang 5 miliar jangan lupa. Yang 5 miliar. Hari ini 30, besok 31. Udah mau tahun baru nih. Tanggal 1 selesai. Besok malam jam 24.00 udah selesai. Jadi saya katakan, kalau NM tidak memenuhi yang 5 miliar, artinya Anda dapat diduga
sebagai orang yang melakukan kebohongan publik, dan apalagi yang disampaikan oleh saudari adik saya Fitri Salhuteru bahwa NM itu nggak ada apa-apanya, hanya besar ngomong, dan itu dia sampaikan di postingannya. Dan saya memang sedang men-tracking siapa-siapa orang yang backup kawan ini. Kalau memang Dr. Oki masih tetap ikut-ikutan dan tidak komitmen, misalnya dengan apa yang Anda sampaikan ke saya, maka tunggu bagian. Jadi yang 5 miliar kalau diserahkan, saya dipesan oleh keluarga dan istri saya bahwa uang itu akan kita bagikan ke orang yang berkepentingan, termasuk media. Itu poin 1. Poin yang kedua tentang Fitri bilang ke saya, Bang, di handphoneku ini banyak bukti-bukti bagaimana Loli itu mengalami perilaku yang diduga perilaku buruk dari seorang ibunya. Saya selama ini malas saja, Bang. Tapi saatnya sekarang saya akan bersikap dan akan lantang menyuarakan. Karena bagi saya, ya, NM itu nggak ada apa-apanya. Memang saya baru lihat di dunia ini ada orang di bawah umur pulangnya dimaki-maki. Saya baru lihat di dunia ini ada orang yang setia menemani dia sejak ditahan sampai sidang. Belakangan itu dihujat. Mana ada sih manusia yang tidak punya kelemahan, bro? Kalau kita sudah dekat, udah kayak suami istri, ya kita bangun tidur wajah kita ketahuan, kita mau tidur apa yang kita lakukan ketahuan, kesadaran apa itu mau dibuka-buka, ya masing-masing orang punya privacy yang Anda harus tutup. Jadi menurut saya, ya memang sudah saatnya orang-orang seperti perilaku NM ini harus dihentikan. Mana ada orang tiap saat bicara musuhi orang. Saya nggak lihat nambah teman dia, yang ada berkurang. Serang sana, serang sini, kaget-kaget. Tiba-tiba Iis Dahlia diserang. Tiba-tiba Sheila Shaukia diserang. Ini kita kayaknya nggak percaya, tapi terjadi. Nah sekarang, saya bilang baik Sheila Shaukia, baik yang lain, kalau Iis Dahlia, kalau kalian nggak nyaman, datang ke saya. Tugas kita satu sekarang, ya, memberangus perilaku buruk seorang anak manusia yang suka menghina orang lain dan dia merasa paling suka. Di dunia ini yang saya kenal sekarang hanya ada 2. Satu inisialnya pengacara HP, yang kedua seorang perempuan yang katanya artis yaitu NN. Dua-dua ini bisa dikasih pelajaran. Begitu. Bang terkait Fitri ini kan kan sudah sempat ngobrol 4 bulan ini. Apakah ada omongan ke arah kayak menjadi lawyernya Fitri kah apa gimana, Bang? Kalau itu sudah lama kami berteman dan teman dia lawyer juga ada. Nah, kami sudah pernah komunikasi. Nah, tentang lawyer dan lain sebagainya nanti kami bicarakan. Tapi yang pasti untuk kasus Fadel, tadi saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya. Dengan catatan dia minta agar LM dihadirkan agar apa yang dia sampaikan itu tidak jatuhnya fitnah, agar terkonfirmasi kata-kata dia itu bukan fitnah, bukan tuduhan, sehingga terkonfirmasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Karena Loli sedang berada di safe house, kami akan coba atur nanti dengan penyidik. Tapi yang saya minta penyidik, Pak Kapolres, Pak Kasareskrim, Ibu Kanit dan penyidik, jangan buru-buru. Kalian sudah sekali menaikkan sidik, menurut saya buru-buru. Apalagi TSK, saya pastikan kami akan melakukan pra-peradilan kalau ditersangkakan sebelum diperiksa yang kami minta dan sebelum gelar perkara khusus. Dan penyidik itu akan kami laporkan bukan saja ke Polda tapi juga ke Mabes Polri. Saya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kasus Fadel ini, materi juga tidak, tapi ini adalah demi rule of law dan Polri yang presisi. Gitu. Jadi Bang, relevansinya apa Bang? Relevansinya FS? Kak Fitri juga beberkan chat kalau
itu dia sudah sampaikan ke saya, setiap yang dia tuangkan benar. Kalau dia sudah up ke media berarti benar. Dan itu nanti akan kita uji. Maka saya katakan semakin kuat kami untuk melaporkan dia ke Komnas HAM, ke kepolisian. Ada ancaman pembunuhan. Apakah anak di bawah umur terus dibawa di safe house? Anda bilang seolah-olah Anda orang paling benar menjadi seorang ibu atas nama ibu anak di bawah umur. 18 tahun depan sekarang udah 17. Itu bukan anak-anak lagi. Karena perubahan undang-undang saja. Dulu 17 itu udah dewasa kan? Nah, mungkin itu gitu. Kalau dalam ajaran agama Islam, kalau perempuan sudah haid, dia sudah bisa berumah tangga, 13 tahun sudah menstruasi dia. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah etika hukum yang ada di Indonesia. Kalau secara agama, anak itu udah boleh mengambil hidup sendiri. Tapi yang pasti kenapa LM begitu? Diduga di UK punya pacar 3. Di sini sebelum berangkat ke Indonesia tanpa Fadel, berarti ada 5. Dalam dugaan kita laki-laki yang hidup dalam diri dia. Kenapa anak ini begini? Tentu diduga karena ada sesuatu contoh buruk yang diduga dilakukan oleh ibunya. Sehingga dia melakukan itu. Bagaimana dia di dalam rumah itu, itu sudah ada cerita dari Fitri ke saya. Nanti di penyidik akan kita ungkap. Agar penyidik yakin bahwa anak ini begini karena apa. Kan orang selalu bilang, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya tafsirkan saja itu. Oke, silakan. Oke, jadi relevansinya FS ini apa, Bang? Sudah saya bilang tadi, kita harus melihat rangkaian peristiwa. Kenapa Loli begini? Kenapa Loli di UK dibiarkan begitu? Kenapa Loli pacaran di luar sana? Kenapa dia endorse diduga judi? Apa? Tentu awalnya kan dia diberangkatkan ke UK itu kata ibunya kan untuk sekolah. Tapi tiba-tiba kata ibunya, Loli ini tidak nurut. Nah pertanyaannya, Loli punya argumen, Ibu Eda punya argumen, Eda punya argumen. Oke? Itu membuat kami, pantasan. Kalau begitu, apakah kita dapat percaya bahwa seorang ibu dari LM itu begitu terhadap anaknya? Apakah mungkin? Kan itu pertanyaannya. Nah setelah mendengar cerita Fitri ke saya dan mendapat informasi, saya tambah yakin. Artinya ada rangkaian peristiwa dari perbuatan ibunya kepada anaknya, membuat anaknya begitu. Justru kami melihat sosok Fadel dan keluarga justru menyelamatkan Loli. Kok malah Lolinya diserang dan Fadelnya? Ini menurut saya jadi nggak bisa. Karena itu tindakan aborsi, tindakan pelecehan seksual, jangan coba-coba paksakan. Karena itu harus ada bukti yang nyata. Begitu. Kalau seandainya itu ada terbukti gitu, Bang, gimana, Bang? Kalau memang ada terbukti. Terbukti apa? Ada bukti-bukti yang saya sudah bilang, untuk kami percaya dengan bukti itu lakukan gelar perkara khusus biar kita adu data. Kan sudah saya bilang, pengacara dia, sayangnya sekarang nggak tahu saya, Fahmi kemana ya? Nggak pernah nongol lagi, udah hampir 2 minggu. Biasanya di Polres. Dulu Fahmi bilang bahwa korban adalah Loli, dan tidak. Nah kalau Loli korban, pelakunya siapa? Nah kalau Loli mengatakan dia tidak korban, lalu dia yang melakukan, tidak ada keterlibatan klien kami, kenapa dilibatkan klien kami? Terus kalau dia melakukan kejahatan, emang atas nama anak di bawah umur dia lolos? Nggak bisa juga. Anak di bawah umur ada bunuh orang, proses hukum. Nggak bisa gitu-gitu. Jadi ini sikap tegas kami sebagai kuasa hukum agar rule of law on the track. Sekali lagi saya katakan, dalam teori hukum, lex neminem sigit et imporia sibi. Apa itu artinya? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan kau paksakan seolah-olah dia melakukan. Itu tidak boleh. Begitu. Apa sih Bang yang diceritakan oleh Fitri, Bang? Ya saya nggak bisa buka semua. Tapi yang pasti apa yang dia buat di Instagram, itu dia sudah ceritakan ke saya. Dan masih ada yang serius nanti di pemeriksaan. Biar Fitri yang akan bercerita seluruhnya tentang sosok seorang NF. Kenapa baru akhir-akhir ini ingin berspeak up, Bang? Dia sudah tidak tahan. Saya sudah lama itu bilang, kamu tahan nih, begini terus kamu diserang gitu. Ya bang, saya kan nggak ada kepentingan bang, ada waktunya. Memang dia bilang ke saya begini, waktu itu kan disindir-sindir kan, nggak sebut nama kan. Nah, dia bilang ke saya, ini ada istri saya tahu. Bang, kalau aku disebut nama, aku pasti sikat. Tunggu, kamu pasti disebut nama. Benar, disebut nama sebulan yang lalu kan, diserang diam-diam. Nah, tiba-tiba semalam, saya nggak tahu, tiba-tiba dia up.
Setelah itu kami bertelepon. Artinya apa? Ya kesabaran manusia ada batasnya. Saya heran ya, MM ini serang-serang Fitri untuk apa? Kan nggak pernah Fitri jelek-jelekin dia. Nggak pernah. Setahu saya nih, Iis Dahlia juga nggak pernah jelek-jelekin dia. Sheila Sokya nggak pernah jelek-jelekin dia. Saya nggak pernah jelek-jelekin dia. Tapi kami semua diserang-serang nih. Maka saya bilang Sheila Sokya, Iis Dahlia dan lain, ayo kumpul ke saya. Orang ini, saya udah bilang di Indonesia nih yang saya lihat dua ini, inisial seorang pengacara HP dengan Adam. Ini masih diberangus. Tindakannya kan ini agak lain kalau bahasa Medannya. Diduga suka merasa paling super di Indonesia. Nggak ada. Hukum harus tegak lurus. Saya dukung pernyataan Presiden Prabowo. Jangankan orang-orang seperti ini, koruptor saja dia peringati. Tidak beres, saya cari harta kalian. Hukum harus tegak lurus. Gitu. Bang, video call sama Pak Fitri. Dia tadi lagi meeting pagi komunikasi dengan saya. Jangan. Oke, cukup. Bang, Fitri sempat ngelapor di Polres Tangsel, bener nggak sih Bang? Kenapa? Fitri sempat ngelapor di Polres Tangsel. Saya dapat laporan itu, tapi beliau nggak mau jelaskan ke saya. Pada waktunya nanti dia akan datang, ke Polres bersama dengan kami. Nanti silakan kalian tanya kepada beliau. Dan apa yang saya sampaikan ini konfirmasi kepada beliau bahwa beliau sudah, adik saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya menjadi saksi yang meringankan bagi Fadil. Oke, cukup. Oke, Bang. Ya? Bentar Bang, ini Bang. Dokter Oki sendiri Bang.